Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u bil mahsyar. Nabiyya qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhaba anhum rijsa wa tahara. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sejak tadi malam hingga pagi ini terus membahana seantero dunia dan di berbagai penjuru tanah air kita, termasuk di Masjid Baitur Rahman, Komplek Bangun Reksa, Karangtengah, Kota Tangerang ini. Bahkan bagi sebagian saudara-saudara kita, ada yang sudah bertakbiran dan berlebaran sejak kemarin. Bahkan ada juga beberapa tarekat yang ada di Aceh, yang ada di Padang, yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka telah bertakbir dan berlebaran sejak hari Kamis tanggal 20 April yang lalu. Itu tidaklah mengapa dan tidak masalah, karena persoalan penetapan 1 Syawal sebagai hari raya Idul Fitri adalah lapangan atau soal ijtihadiyah yang di dalam hukum Islam hukumnya dibolehkan orang berbeda pendapat. Gema takbir dengan euforia penuh kebahagiaan itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalani ibadah saum di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbiri." Hiasilah hari rayamu dengan banyak bertakbir. Alhamdulillah, hari ini kita merayakan Idul Fitri meski tidak serempak, namun suasana kebatinan jauh lebih khusyuk dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Di saat itu kita masih menghadapi wabah pandemi COVID-19.
Kita menyambut hari kemenangan ini dengan kebahagiaan. Bahagia karena kita telah ikut membahagiakan orang lain dengan berinfak, dengan berzakat, dengan sedekah, bahkan juga memberikan hadiah. Kemenangan karena kita telah mengalahkan hawa nafsu untuk meraih kejujuran dan kesabaran dalam bingkai derajat muttaqin setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun 1444 ini. Dan yang terpenting bagi kita semua yang hadir di masjid ini, moga-moga kita semua memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Ramadan adalah sebuah madrasah, tarbiyah dan pendidikan serta pelatihan. Dengan harapan usai Ramadan nanti, apa yang telah kita ikuti pelatihannya dapat kita tingkatkan pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang telah kita latih? Apa saja pendidikan yang kita ikuti? Jawabannya adalah banyak hal yang dapat kita petik. Salah satu di antaranya adalah pendidikan pelatihan kejujuran. Latihan untuk menjadi pribadi yang jujur. Dengan berpuasa kita dilatih untuk jadi orang jujur, saudara. Walaupun kita haus dan lapar dan air hampir sampai di tenggorokan kita pada saat kita berkumur waktu berwudu di siang hari, ternyata kita keluarkan lagi, tidak ada yang kita telan. Padahal jangankan orang yang jauh, orang yang sebelah kanan kiri kita saat berwudu itu pun tidak ada yang tahu jika ada air yang kita telan. Hal itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita jujur. Memang benar tidak ada orang yang lihat. Memang betul teman kanan kiri kita tidak ada yang tahu. Tetapi Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Inilah latihan jadi orang jujur. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak berani melakukan kesalahan karena kita takut akan azab yang Allah berikan. Orang jujur, saudara, saat ini sudah menjadi makhluk langka. Di mana-mana sungguh sangat sulit mencari orang jujur. Di pasar banyak penjual dan pembeli yang tidak jujur karena mengurangi timbangan, takaran ataupun meteran. Di pusat perbelanjaan banyak dijual barang-barang kadaluarsa, barang mengandung lemak babi, mengandung formalin, mengandung zat pemutih atau pewarna yang berbahaya untuk kesehatan. Akibatnya saat ini kita mudah sekali terkena berbagai macam penyakit. Itu terjadi karena ulah pedagang dan pengusaha yang tidak jujur. Minyak goreng, Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu menghilang dari pasaran. Sampai orang komplek Bangun Desa ini banyak yang antri berjam-jam, ibu-ibu terutama, untuk mendapatkan minyak goreng pada waktu itu. Dia menghilang. Sekalinya keluar minyak goreng yang dicari oleh emak-emak itu, harganya membumbung tinggi. Ini karena ketidakjujuran para pejabat Kementerian Perdagangan dan pengusaha kartel di bidang itu. Di berbagai kantor pemerintahan dan swasta sulit juga mencari pejabat dan pegawai yang jujur. Padahal ketika dilantik dia bersumpah atas nama Allah untuk menjadi pejabat dan pegawai yang jujur. Namun setelah pejabat lupa akan janjinya. Akibatnya
korupsi merajalela, mulai dari uang seseran, uang pungli, sampai kepada memakan uang rakyat. Mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai kepada korupsi kelas kakap. Mulai dari korupsi sendiri-sendiri sampai kepada korupsi berjamaah. Buktinya apa? Coba kita lihat. Masih terbayang dalam ingatan kita, terdapat transaksi yang mencurigakan dalam laporan PPATK yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan ke Komisi 3 DPR RI beberapa hari yang lalu. Jumlahnya sangat spektakuler secara agregat, yaitu 349 triliun. Dan diduga terdapat korupsi. Modusnya adalah pencucian uang, money laundering. Kondisi yang sangat sulit diberantas menurut beberapa orang pejabat adalah terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan RI. Uang pajak itu, Bapak Ibu, adalah uang rakyat. Kita yang antri-antri untuk membayar pajak, pajak kendaraan, pajak rumah dan bangunan, itu adalah uang rakyat yang kita setor ke negara. Rasanya kita sebagai pembayar pajak sangat tidak rela uang rakyat itu dinikmati oleh petugas pajak seperti itu. Di lain pihak, jamaah sekalian, KPK kerap kali melakukan OTT, operasi tangkap tangan, terhadap pejabat, terhadap pengusaha, dan pegawai yang korupsi. Tidak sedikit bupati, wali kota, gubernur yang masuk penjara. Bahkan ada juga beberapa orang menteri, anggota DPR, para pengusaha, bahkan aparat penegak hukum yang masuk hotel Prodeo. Bahkan ada pula orang yang bergelar ulama, bersanding ustaz, juga harus masuk bui. Apabila kekayaan sumber daya alam kita tidak dikorupsi, seperti hasil tambang berupa batu bara, emas, nikel, besi, minyak dan sebagainya, maka para ahli dan para pengamat menyatakan negara Indonesia yang kaya raya ini bisa memberi bantuan kepada seluruh rakyatnya yang lebih dari 200 juta per orang setiap bulannya sebesar 20 juta. Itu gratis dari negara. Itu baru di bidang pertambangan. Belum lagi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan sebagainya. Gilanya korupsi di negara kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di rumah tangga juga sangat sulit mencari suami atau istri yang jujur. Banyak para suami diam-diam nikah lagi. Akibatnya apa? Rumah tangganya hancur berantakan karena istri menggugat cerai. Sebaliknya, banyak juga para suami yang menceraikan istrinya karena kedapatan istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain akibat kecanduan media sosial. Bukan cuma itu, saudara. Banyak hakim, ada jaksa, ada polisi, ada pengacara yang tidak jujur. Padahal mereka adalah para penegak hukum yang wajib memiliki sifat yang jujur. Kita saksikan beberapa hari yang lalu ada 2 orang hakim agung tertangkap oleh KPK karena menerima suap. Ini hakim agung, bagaimana yang bukan hakim agung? Beberapa orang perwira di kepolisian juga tertangkap tangan karena jual beli narkoba oleh BNN. Bahkan ada juga perwira polisi yang ditangkap oleh polisi juga karena merekayasa pembunuhan berencana. Padahal mereka tahu bahwa tindakan penyuapan, jual beli narkoba, merekayasa
pembunuhan berencana adalah merupakan kejahatan dan itu bentuk ketidakjujuran. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan jika penegak hukumnya saja tidak bisa berlaku jujur? Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Ibadah puasa yang telah kita jalani itu identik dengan pelatihan diri untuk bersikap jujur. Puasa bukan ibadah raga, melainkan ibadah hati atau batin. Hanya orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang tahu bahwa dirinya sedang berpuasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyadarkan kepadanya dan dia sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis kursi, kullu alam amalin ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bihi. Setiap amal anak cucu Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, dia bagianku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sifat jujur adalah tanda bukti keimanan seseorang. Karena orang mukmin pasti jujur. Andaikan dia tidak jujur, maka imannya pasti keluar. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang berdusta atau orang yang tidak jujur, maka imannya akan keluar dari kalbunya. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, kamu sekalian wajib jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kamu dapat menggapai surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menjadi orang jujur perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Hanya ada satu kata, saudara, bahwa sifat jujurlah yang menyelamatkan bahtera kebahagiaan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kejujuran pula lah yang menyelamatkan seorang muslim dari azab api neraka di kemudian hari. Kejujuran juga merupakan tiang agama, sendi akhlak dan pokok kemanusiaan. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah urgensinya kejujuran bagi kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Tetap berpegang eratlah pada kejujuran, walaupun kamu seakan melihat kehancuran dalam berpegang pada kejujuran. Tapi yakinlah, kata Rasulullah, bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan yang menghantarkan kamu masuk ke dalam surga. Sungguh saudara, sangatlah berarti dan memberi bekas puasa kita, karena dapat membentuk mental kita menjadi orang-orang yang jujur, yang pada gilirannya akan mudah menemukan orang-orang yang jujur di sekitar kita. Yang jadi pedagang, berusahalah dengan jujur. Yang jadi pengusaha, daganglah dengan jujur. Yang jadi pegawai, bekerjalah dengan jujur. Yang jadi guru, didiklah anak-anak dengan jujur. Yang jadi pemimpin, pimpinlah rakyat dengan jujur. Yang jadi hakim, putuskan perkara dengan jujur. Yang jadi jaksa, yang jadi polisi, yang jadi pengacara, tegakkan hukum dengan kejujuran. Itu perintah agama. Begitu juga yang jadi suami, pergaulilah istri dengan jujur. Yang jadi istri, taatlah sama suami dengan penuh kesetiaan dan kejujuran. Penting juga bagi kita orang tua, didiklah anak-anak dengan penuh kejujuran. Besarkan anak-anak kita, wahai para orang tua, dengan jujur. Berilah konsumsi makanan anak-anak yang halal dan yang baik, sebab makanan yang halal akan melahirkan anak-anak yang jujur. Makanan yang bergizi akan membentuk anak-anak yang pintar. Kader yang benar lagi pintar inilah yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Semoga puasa kita
kita tahun ini dapat melahirkan karakter insan yang jujur lagi pintar, karakter manusia yang benar juga pintar, sosok pribadi ahlul halli wal aqdi, ahlul ulul albab. Seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun bangsa demi terwujudnya baldatun thayyibatun mubarakun ghafur. Akhirnya saudara, pesan dan nilai kejujuran buah dari tarbiyah Ramadan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan kejujuran sebagai hikmah Ramadan tahun ini ke dalam bingkai kehidupan nyata. Marilah kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak bersikap egois yang hanya ingin mementingkan dan membahagiakan diri sendiri, tetapi berusaha untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dengan berusaha berupaya membahagiakan orang lain, khususnya kaum kerabat terdekat kita yang tidak mampu. Dengan kedermawanan, dengan kejujuran, dengan kesabaran yang kita miliki sebagai buah dari tarbiyah Ramadan pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalna iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa tahu amma naha wa jaza wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita berdoa seraya menundukkan kepala, memejamkan mata, memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita jamaah Masjid Baitur Rahman. Yakinlah doa di hari yang fitri ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadda wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam nazal bijalika ahla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih, kasih-Mu tak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, sayang-Mu tiada berbilang. Pagi ini hamba-Mu berkumpul di masjid yang penuh berkah ini ya Rabb, merayakan hari raya, hari kemenangan, hari bahagia dengan mendirikan sholat Idul Fitri dengan penuh khusyuk. Seraya berdoa berharap minta semoga Engkau berkahi majlis kami ini ya Allah. Semoga Engkau ridhoi ibadah kami ini ya Rabb. Engkau terima sholat kami, Engkau terima puasa kami, dan Engkau ijabah doa-doa kami. Engkau maha mengabulkan setiap doa yang dimintakan. Innaka antas samiul alim. Allahumma ya Allah, ya afu, ya ghafur. Tuhan yang maha pengampun lagi maha pemaaf dan maha penerima taubat. Besarnya maaf dan ampunan-Mu ya Allah melebihi luasnya laut dan samudera. Mudahnya maaf dan ampunan-Mu ya Rabb melebihi mudahnya membalikan telapak tangan. Kami sadar ya Allah betapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Dosa karena ucapan dan perbuatan kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami sadar ya Rabb
kami tidak pantas masuk ke dalam surgamu, namun kami tidak kuat bila kau tempatkan hamba-Mu ini ke dalam neraka-Mu. Untuk itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Maafkan ya Allah segala khilaf dan kekeliruan kami. Hapuskan segala maksiat dan kehilapan kami. Ya Allah, ampuni juga segala dosa dan kesalahan para orang tua kami. Sehatkan dan afiatkan ayah bunda kami yang masih hidup ya Allah. Mereka adalah ladang bagi kami untuk mengalami berkah, menggapai ridho-Mu. Ampuni dan maafkan ayah bunda kami yang telah tiada ya Rabb, yang kini berada di alam kubur, berada di alam barzakh. Belum sempat kami membalas jasa-jasa baik mereka, Engkau telah mengambilnya. Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Qadir ya Muqtadir. Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tuhan yang Maha Berkehendak lagi Maha Menentukan. Jadikan ya Allah Ramadan tahun ini memberi bekas bagi kami dalam pembentukan karakter sebagai hamba yang mudah bersikap jujur, mudah berlaku sabar, gampang berbuat baik dan dermawan kepada fakir miskin dan kaum kerabat, tidak pelit kepada anak yatim, tidak medit kepada kaum duafa. Ya Allah, luaskan rezeki kami yang halal dan yang banyak, agar hamba-Mu bisa berpartisipasi untuk beramal dalam rangka pembangunan masjid yang kami cintai ini ya Allah. Hamba-Mu niat dalam hati hamba-Mu ingin membantu pembangunan masjid yang kami cintai ini ya Allah. Mudahkanlah rezeki bagi kami semua, jamaah Mujibatur Rahman, birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat dan taat, agar kami dapat bertemu kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Hadirkan anak cucu dan keturunan kami yang soleh dan solehah. Sehatkan dan sembuhkan jika di antara kami ada yang sedang sakit. Dan matikanlah kami ya Allah pada waktu yang kelak dalam keadaan husnul khatimah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya sami'ad du'a wa ya mujibas sa'ilin. Tuhan yang Maha mengabulkan setiap doa yang dipintakan. Kabulkan ya Allah doa kami. Penuhilah ya Rabb segala hajat kami. Mudahkanlah segala urusan kami, urusan anak-anak kami, urusan saudara-saudara kami, urusan muslimin muslimat sebagaimana Engkau memudahkan kepada urusan hamba-Mu yang soleh. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina